Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Onedox. Nah, di video kali ini balik lagi bersama gue nih ya, pakai seragam sekolah gini. Biasanya konten apa? Konten pelajar tidak benar gitu, bos. Nah, terus jadi di video kali ini sebenarnya bisa dibilang video apa ya? Video iseng ya. Video iseng kenapa? Kenapa iseng? Karena gue cuman nyiapin satu tema, yaitu dampak pandemi terhadap para pelajar gitu, terhadap mungkin kalian para viewers yang masih pelajar. Langsung aja tulis di kolom komentar kira-kira apa sih dampak pandemi terhadap kalian gitu, atau para pelajar. Nah, terus gue juga tanyain ke teman gue kira-kira dampaknya apa aja sih terhadap para pelajar. Nah, terus kalau misalnya sekarang bukan pandemi, sebenarnya gue pengen tanya-tanya langsung sih kayak ke kakak kelas gue, ke angkatan gue, ke adik kelas gue, kayak video-video gue yang sebelumnya yang gue nanya tuh wawancarain mereka satu-satu, kayak misalnya yang video ini, video itu. Nah, kayak gitulah pokoknya. Nah, cuman karena pandemi ya udahlah ya. Jadi gue nanya ke beberapa teman gue yang emang deket sama gue terus. Jadi gitulah. Jadi apa sih dampak pandemi terhadap para pelajar? Ini dia jawaban teman gue. Oke, jadi ini teman gue bro. Nah, sebelumnya namanya siapa dulu? Nah, nama gue Kinan. Gue sekarang di kelas 12. Kelas 12, oke. Nama gue Raja. Nah, namanya Raja. Nah, dia tuh sebenarnya ada di video gue yang sebelumnya, bro. Yang kayak gini nih. Nah, terus yang kedua namanya siapa? Nama gue Bima, bro. Oke, namanya Bima. Nah, jadi langsung aja nih gue tanya ke mereka ya. Sebutkan dampak pandemi buat lu. Kalau menurut gue ya, kita diisolasi di dalam rumah selama udah berapa bulan. Kayak dari Maret rasanya, Maret sampai sebenarnya sih udah dari Februari pandeminya, tapi kan lockdownnya baru sampai Maret. Nah, itu yang berdampak sama gue itu adalah teman-teman gue banyak yang nggak bisa akses internet. Kenapa? Gara-gara teman-teman gue itu mereka terbatas penggunaan akses internet dan device-nya sih. Jadi mereka kalau mau buka Classroom atau Zoom gitu harus kadang ke rumah tetangga dulu atau ke masjid dulu buat cari wifi gitu. Buat mendapatkan materi pelajaran nggak menyeluruh gitu ya? Iya, nggak menyeluruh gitu, dan terbatas juga gara-gara kalau mau ngerjain Word atau mau ngerjain PPT gitu, itu harus harus minjem laptop teman atau nggak harus ke rumah teman gitu. Dampak corona terhadap lu gitu. Yang pertama jadi susah keluar kan, karena pandemi. Terus yang kedua kuliah online, jadi nggak bisa ngeliat cutting-cutting yang cakep. Gak bisa lihat cutting yang cakep. Sebenarnya cutting yang cakep ini juga diperlukan gitu bro, terhadap yang jomblo-jomblo. Karena kenapa? Kita butuh refreshing cuci mata gitu. Yang pertama, kopi jadi mahal. Kopi jadi mahal bro. Yang kedua gue kuliah online. Kuliah online. Nah, jadi perlu diketahui ya saudara-saudara, dia ini udah kuliah. Nah, dia tuh angkatan di atas gua, semester 1 dia. Semester 1 kuliah, jadi bisa dibilang lulusan jalur corona. Nah, Maksud gue anak Telkom Pride yo. kalau misalnya solusi dari guru sendiri gimana buat siswanya tuh mendapatkan Kalau guru materi-materi? sendiri sih sebenarnya sih ya nggak bisa mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain ya, gara-gara pandemi juga membatasi gurunya juga, dan gurunya juga kan device juga terbatas, internet juga terbatas, gak semua guru memadai. Nah, jadi lu lebih prefer sekolah online atau offline? Kalau buat gue sendiri ya, apalagi kita kelas 12 sekarang. Dari awal kita offline. sekolah offline menurut gua ya, nggak tahu ya yang lain. Apalagi kelas 12 kita mau yang namanya UTBK dan SBMPTN. Ya, nah itu kita butuh kuliah, bimbingan gitu. ya, buat bimbingan itu kita butuh bimbingan guru, kita butuh bantuan dari manapun lah, mau kerjasama mau diskusi sama temen, mau ngobrol sama guru, butuh bantuan lah, intinya kita butuh fisik gitu ketemu. Kalau misalkan tahun lalu yang diejek angkatan di atas kita gitu kan, yang setengahnya offline terus tiba-tiba online gitu buat kuliah. Nah, kita lebih parah bro. Dari awal kita online. Bener. Apalagi mau kuliah. Nah, jadi apalagi, ya. Nah itu gue juga nggak tahu ya kalau misalnya kelas gue kayak gimana ya. Kayaknya kuliah online juga berat nih. Iya. Berat.
Oke, jadi itu dia dampak pandemi terhadap para pelajar bagi teman gua. Nah, kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, sekarang pendapat gua sendiri ya. Sebenarnya tergantung kalau misalnya dari sekolahnya sama muridnya juga sebenarnya. Kalau misalnya muridnya emang yang ambis banget gitu kan, yang niat ya, dia bisa dapat informasi dari mana aja, bisa belajar dari mana aja selama pandemi dari rumah ini kan. Nah, terus kalau misalnya muridnya yang emang biasa-biasa aja, yang dia itu perlu bimbingan segala macam, dia tuh ya tergantung sekolahnya. Kalau misalnya sekolahnya mendukung bimbingan penuh, terus memberikan materi yang banyak, terus juga materinya maksudnya disampaikan secara langsung, bukan kayak cuman ngasih tugas-tugas doang, nggak. Maksud gua yang emang ngasih tuh secara langsung gitu. Jadi kita nggak cuma sekedar ngerjain tugas, tapi kita tuh nggak belajar gitu. Jadi ngerti kan maksud gua, beberapa dari murid tuh pasti ada lah yang ngalamin kayak gua gitu. Jadi kayak kita tuh cuman ngerjain tugas doang, tapi nggak ada belajarnya sama sekali gitu. Mungkin ada beberapa dari sekolah yang dia itu emang rajin gitu, misalnya gurunya dia itu ngasih bimbingan terus belajar online terus tatap muka secara daring gitu kan, terus ngasih tugas tuh sesuai apa yang telah dipelajari, jadi seimbang gitu bro maksud gua. Nah, kalau misalkan beberapa dari teman gua nih, jadi dia tuh ada yang kayak gurunya nggak ngajar tapi tugasnya tuh berlebihan banget gitu. Jadi gimana ya bro, sebenarnya sering sih gua lihat 1 tahun ini ya, saudara-saudara gue sekalian, kalau misalnya beberapa dari teman-teman kita tuh nggak sebanding gitu antara belajar sama tugasnya gitu bro. Kayak gitu sebenarnya ya, gue buat kayak gini bukan buat ngeluh-ngeluh karena gue hanya gimana-gimana, tapi ya kan karakter orang beda-beda ya bro. Ada yang ambis, ada yang ada yang standar, ada yang biasa aja, ada yang mungkin males gitu. Nah, jadi mungkin yang ambis ya menguntungkan, tapi buat teman-teman kita yang misalnya biasa aja gitu kan, yang perlu diajarin, yang perlu dibimbing, ya mungkin berat kalau misalnya sekolahnya nggak memberikan bimbingan penuh terhadap para muridnya sendiri itu. Nah, jadi bukan karena kitanya malas belajar bro, cuman karena kita perlu bimbingan gitu. Jadi jangan dikatain malas gitu mentang-mentang kalian yang mungkin yang udah kuliah atau misalnya yang udah kerja gitu kan, ngatain anak-anak yang kayak gini mah malas, cuman nggak mau belajar, maunya main aja terus. Ya gimana ya bro, masalahnya kalau misalnya kita mau belajar, kita tuh bingung gitu. Kalau misalnya ada sesuatu gitu, mungkin ada, kalau misalnya secara tatap langsung gitu kan sama gurunya secara daring, mungkin kita masih bisa nanya lah kayak pas di bagian ini ada yang nggak ngerti ya langsung tanya gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita belajar sendiri udah gitu, ngasih materinya ya seadanya, terus ngasih tugasnya berlebihan, ya hancur. Yaudah itu aja, terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya. I'm on the dogs, thanks for watching, see you on the next video.